Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke, Kak Gada tadi juga sebelumnya sudah menjelaskan ya bahwa cara-cara untuk kita mengenal diri sendiri adalah salah satunya dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu apa ya, bisa kayak curhat lah sama diri sendiri gitu. Tapi setelah melakukan itu, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita mengenal diri kita sendiri? Tentunya setelah kita mengenal diri kita sendiri seperti apa, teman-teman akan ibaratnya membuka sebuah pintu rahasia yang selama ini selalu tertutup. Dan di balik pintu itu adalah terbuka kesempatan yang sangat luas yang mungkin teman-teman belum pernah bayangkan sebelumnya, bahwa situlah kesempatan buat diri teman-teman untuk terus berkembang dan menjalani hidup di manapun teman-teman berada. Karena dengan kita mengenali diri kita sendiri, tentunya kita akan lebih paham passion kita itu di mana. Dengan passion tersebut, apa yang sebetulnya ingin kita lakukan. Nah, dengan apa yang ingin kita lakukan, kita akan tentunya mencari cara bagaimana mewujudkan dari apa yang kita inginkan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan cara, caranya melakukannya begini nih. Seiring waktu berjalan, teman-teman akhirnya sampai di titik akhir dari tujuan teman-teman yang telah ditetapkan di awal tadi. Jadi, mengenal diri ini ibaratnya seperti bensin ya. Tentunya teman-teman kalau misalnya mau berkendara, pergi jauh, mau traveling gitu ya, bawa mobil. Kalau nggak ada bensinnya, kan kita nggak bisa jalan. Jalan kaki kan juga akan lama ya gitu. Nah, bensin ini ibaratnya seperti mengenal diri tadi. Bensin akan menggerakkan dari mobil tersebut dan sama seperti mengenal diri tadi. Begitu kita sudah mengenal diri, kita akan bisa menggerakkan diri kita, mengatur pikiran kita, dan apapun secara holistik ya, secara komprehensif juga dalam diri kita untuk bergerak maju dan melewati berbagai rintangan dalam hidup untuk mencapai ke tujuan kita. Oke, memang pada dasarnya adalah mengenal diri itu kan salah satu tadi ya proses untuk menelaah diri sendiri untuk menjalani kehidupan. Nah, tapi kan sebetulnya ketika menjalani kehidupan banyak banget rintangannya. Mungkin banyak dari salah satunya dengan diri kita sendiri gitu. Dengan munculnya salah satunya adalah insecure. Ya dengan mungkin perbandingan dari antara diri kita dengan orang lain dan pencapaian orang lain itu kan membuat kita jadi kayak kurang percaya diri lah gitu. Tapi ada nggak sih mungkin hubungannya ketika kita sudah mengenal diri sendiri, nah itu ngaruh gitu ke kepercayaan diri kita? Tentunya sangat berpengaruh ya. Karena ketika misalnya kita merasa insecure dengan diri kita. Insecure itu hal yang sebetulnya wajar terjadi gitu. Karena kalau dari kita breakdown dari kata per kata ya, insecure itu berarti kita ada rasa ketidakaman nih. Kita merasa tidak aman berada di lingkungan atau berada di tempat di mana kita berada. Apa yang membuat tidak aman? Banyak faktornya. Nah, rasa insecure ini meskipun wajar terjadi, tapi kita memiliki kontrol untuk mengatur dan juga mengendalikan pikiran kita. Karena rasa insecure tadi, kemudian faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap proses kita mengenal diri, itu semua berasal dari pikiran kita. Pikiran kita lah yang menerjemahkan dan juga melihat situasi yang kita hadapi saat ini itu sebagai situasi yang sangat mencekamkah, sangat membahagiakankah, atau lain sebagainya. Dengan kita bisa mengendalikan dan juga mengontrol apa isi pikiran kita akan lebih bijak untuk menafsirkan dan juga seperti tadi menelaah apa sih sebetulnya yang sedang kita hadapi sekarang. Contohnya gini, yang paling sederhana. Sekarang kita lagi online meeting ya seperti ini, kita online session. Tiba-tiba ada masalah nih, masalahnya internet connection. Kemudian misalnya Viana sebagai host ingin menjaga wibawa dan juga kapasitinya nih sebagai seorang host, nggak mau tiba-tiba terlihat panik dan lain sebagainya. Kalau untuk misalnya teman-teman yang katakanlah, aduh insecure nih dengan adanya masalah-masalah tadi, lihat ini sebagai masalah yang tidak akan ada jalan keluarnya. Dia akan terus-terusan berada di lingkaran di mana dia merasa bahwa, aduh, wah udah deh keluar semua kata-kata atau ekspresi yang itu nggak akan membantu dia intinya. Oke.
sudah bisa mengendalikan pikiran dia, oh internet connection, nggak apa-apa. Oke, mari kita bisa lihat caranya seperti apa ya. Nah, itu kalau sama seperti diri kita gitu. Oke. Kayaknya emang terlihat mudah ya untuk kayak untuk bisa nggak jadi insecure itu dengan mengontrol pemikiran kita gitu dengan segala berbagai macam cara gitu. Tapi sebetulnya itu deh, apa sih yang bisa cara supaya kita tuh bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi diri kita gitu, supaya ya nggak terjadi insecure, nggak jadi overthinking juga, nggak jadi takut gitu. Gimana Kak? Yang paling sederhana, sama mirip seperti dengan tadi yang pembahasan sebelumnya kita bicarakan ya. Harus paham bahwa kalian di sini, kalian hidup itu tidak sedang berlomba dengan orang lain. Oke. Tapi teman-teman di sini sedang berlomba dengan diri teman-teman masing-masing. Oke. Jadi ketika rasa insecure itu datang, overthinking itu datang, sejatinya teman-teman sedang berada di suatu kondisi yang banyak nih opsi dalam pikirannya. Dan teman-teman kenapa overthinking itu? Karena dalam pikiran teman-teman, dalam pikiran kita, itu kita memikirkan lebih dari 2 atau lebih dari 3 langkah ke depan yang bahkan kita sendiri tidak tahu itu akan terjadi atau tidak. Oke. Iya. Yang paling mudah adalah mengontrol pikiran kita dengan maksimal ya, 1 atau 2 deh paling banyak. Langkah ke depan yang kira-kira kemungkinan terjadinya itu apa? Udah, berhenti sampai situ. Oke. Itu akan sangat membantu kita untuk mengurangi rasa insecure kita, kemudian rasa overthinking kita, dan tentunya itu akan melatih pikiran kita juga. Nah, ini juga konsep yang menarik tentang terkait pikiran ya. Pikiran itu ibarat seperti otot nih. Semakin dilatih akan semakin kuat. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga, kenapa sih teman-teman tuh suka olahraga? Yang awalnya rasanya malas, rasanya nggak bisa mencapai satu titik tertentu, karena teman-teman sering olahraga, sering lakukan, teman-teman akan semakin kuat dan bisa katakanlah lari maraton 1 putaran nonstop, teman-teman kuat. Sama seperti pikiran kita. Awalnya terlihat susah untuk mengendalikan dan mengontrol pikiran kita. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan mencapai di mana kita akan semakin kuat mengontrol pikiran kita. Oke. Nah, kembali lagi ke soal kepercayaan diri, apa sih sebetulnya ciri-ciri dan faktor orang yang kurang percaya diri? Yang paling mudah untuk diidentifikasi, dia akan selalu merasa tidak pernah puas dengan apa yang dia capai dalam hidup dan apa yang sedang dia alami saat ini. Dia akan selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Karena kedua konsep ini, ketika kita merasa bahwa gue udah dapat tabungan sekian juta misalnya, tapi ini nggak bisa cukup, gue pengen ini dapat kerjaan yang gajinya sekian. Ketika udah sampai ke tahap tersebut, dia masih tetap tidak merasa puas gitu. Ingin terus mencari sampai akhirnya dia akan kelelahan dengan pertandingan atau race yang bahkan dia sendiri itu ciptakan tanpa ada lawannya. Nah, sama seperti konsep ketidakpuasan atau ketidakpercayaan diri ini. Seseorang merasa tidak percaya diri karena dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Dia tidak yakin dengan apa yang dia miliki, kelebihan apa yang dia miliki, bagaimana strategi untuk mengatasi kekurangannya, dan bagaimana dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam hidupnya dia yang mungkin tersedia di depan dia sekarang. Oke. Nah, apa dampaknya ketika orang itu masih memiliki ketidakpercayaan diri, Kak? Dampaknya tentunya dia akan terus-menerus berada di sebuah lingkaran yang akan menjebak dia. Itu sampai pun dia akan sulit untuk berkembang. Dia tidak akan pernah mencapai tahap di mana dia akan merasa puas dengan pencapaian hidup. Dia akan merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Dia akan terus merasa bahwa dirinya itu tidak pernah cukup di mata orang lain. Karena seseorang yang tidak pernah merasa puas atau seseorang yang tidak merasakan percaya diri atau sering merasa insecure, dia perlu pengakuan dari orang lain. Dia sangat haus akan pujian, dia akan merasa bahwa ketika orang lain menganggap dirinya dia hebat, dia akan merasa bahwa dirinya itu bermakna.
Tetapi ketika misalnya suatu saat dia mendapatkan sebuah kritikan atau banyak cacian, hinaan, dan lain sebagainya, dia kan langsung merasa sangat down. Dia merasa hidupnya hancur. Karena dia merasa hidupnya dia berpegang terhadap pengakuan tadi. Oke, ini menarik sih. Nanti akan kita ngebahas lagi sih ya soal kepercayaan diri tadi, bahwa kalau misalkan orang yang tidak percaya diri malah dia merasa kayak gue paling segalanya, tapi malah itu adalah salah satu tanda dia insecure seperti itu ya kayak. Oke, tapi kita akan kembali lagi jadi Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Talk.